few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Adelia Mulo. Saya dari kelas 1B jurusan D3 Kebidanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia. Topik ini sangat penting karena hormon berperan besar dalam mengatur proses reproduksi, mulai dari pembentukan sel kelamin, ovulasi sampai kehamilan. Baik, langsung saja di materi yang pertama kita akan membahas mekanisme umpan balik hormon, yang dimana tubuh manusia selalu berusaha menjaga keseimbangan termasuk kadar hormon. Cara tubuh mengatur keseimbangan ini dengan disebut mekanisme umpan balik atau feedback mekanisme. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif bekerja untuk menghentikan atau mengurangi produksi hormon ketika kadarnya sudah cukup tinggi. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan hormon dalam tubuh. Contohnya saat kadar estrogen atau testosteron meningkat, hormon ini memberi sinyal ke hipotalamus dan kelenjar hipofisitis untuk menurunkan produksi GnRH, FSH, dan LH. Dengan begitu, kadar keseimbangan hormon kembali seimbang dan stabil. Sedangkan umpan balik positif bekerja sebaliknya, yaitu dengan meningkatkan produksi hormon lainnya agar efeknya semakin kuat. Contohnya menjelang ovulasi kadar estrogen meningkat. Peningkatan ini justru merangsang pelepasan hormon LH dan jumlah besar yang kemudian memicu ovulasi atau pelepasan sel telur ke ovarium. Langsung saja kita di materi yang kedua, kita akan membahas tentang hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Jadi teman-teman, sistem reproduksi kita diatur oleh berbagai hormon yang saling bekerja sama, mulai dari otak sampai ke organ reproduksi. Pertama dari hipotalamus, ada hormon GnRH. Hormon ini memberi sinyal ke kelenjar hipofisitis agar melepaskan dua hormon penting, yaitu FSH dan LH. Nah, FSH pada wanita berfungsi membantu pertumbuhan folikel di ovarium, sedangkan pada pria hormon ini membantu proses pembentukan sperma. Sementara LH pada wanita berperan memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum, dan pada pria LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya dari gonad, yaitu ovarium dan testis. Ovarium menghasilkan dua hormon utama, estrogen dan progesteron. Estrogen membantu menebalkan lapisan rahim dan membentuk ciri khas wanita, sedangkan progesteron menjaga rahim tetap siap untuk kehamilan. Sedangkan testis menghasilkan hormon testosteron yang membantu pembentukan sperma dan membentuk ciri khas pria seperti suara berat dan otot yang lebih kuat. Dan terakhir ada juga hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin berfungsi merangsang produksi ASI, sedangkan oksitosin membantu kontraksi rahim saat melahirkan dan membantu pengeluaran ASI. Dan materi terakhir itu ada contoh mekanisme umpan balik dalam sistem reproduksi. Contoh mekanisme umpan balik hormon pada sirkulasi menstruasi wanita. Di awal siklus, kadar hormon estrogen dan progesteron masih rendah. Akibatnya hipotalamus melepaskan hormon GnRH yang kemudian merangsang kelenjar hipofisitis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Hormon FSH membantu pertumbuhan folikel di ovarium, dan folikel yang berkembang mulai menghasilkan estrogen. Ketika kadar estrogen meningkat, tubuh memberikan umpan balik negatif, yang artinya produksi FSH ditekan agar hanya satu folikel yang matang. Namun, saat
saat kadar estrogen mencapai puncaknya, mekanismenya justru berubah menjadi umpan balik positif. Ini memicu lonjakan hormon LH, dan pada saat inilah terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah ovulasi berbentuk korpus luteum yang kemudian menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berperan menyiapkan rahim agar siap menerima hasil pembuahan dan memberikan umpan balik negatif lagi untuk menurunkan kadar GnRH, FSH, dan RH. Proses ini terus berulang setiap bulan selama tidak terjadi pembuahan. A few moments later. Jadi, bisa dapat disimpulkan bahwa mekanisme umpan balik hormon berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan sistem reproduksi manusia. Umpan balik negatif bekerja untuk menghasilkan kadar hormon, sedangkan umpan balik positif membantu memperkuat proses penting seperti terjadinya ovulasi. Hormon-hormon yang berperan diantaranya GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, dan testosteron. Semua hormon ini bekerja secara teratur dan saling memengaruhi, sehingga sistem reproduksi kita bisa dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.